Keempat, pertanda. Kamu ini kenapa? Sa, kenapa Jetty aneh begini? Danu menatap Larissa, bingung. Bukan aku yang aneh, Mas, tapi rumah ini. Tegas Larissa. Luka lebam ini buktinya. Lanjutnya, mengarahkan jari telunjuk ke lehernya. Luka lebam apa? Sa, tidak ada luka apa-apa di leher kamu. Ujar Danu, mulai kesal dengan tingkah Larissa yang menurutnya aneh. Ini, Mas, memangnya Mas tidak bisa lihat? Larissa mendekatkan lehernya pada Danu. Danu mendengus. Lalu meraih tangan Larissa, membawanya ke depan cermin. Coba kamu lihat, apa ada luka lebam di leher kamu? Larissa menatap wajahnya di cermin. Lalu mengamati lehernya. Danu benar. Ia tidak mendapati buka lebam seperti yang ia lihat di cermin kamar mandi. Ini tidak mungkin. Mas, tadi aku benar melihat ada luka lebam di sini. Mas. Larissa tetap bersikukuh dengan ucapannya. Kalau Mas tidak percaya, lihat ini. Larissa menarik bajunya ke atas, memperlihatkan bagian bawah perutnya. Ia kembali tercengang. Tidak ia temukan juga lebam di sana. Ini benar-benar aneh. Mas. Larissa menggelengkan kepala. Sa, kamu pasti mengingat mimpi semalam. Makanya terus berhalusinasi. Ucap Danu, menatap lekat wajah istrinya. Larissa diam mematung. Sungguh, dia mengerti dengan apa yang dialaminya. Seperti nyata, tapi tidak bisa ia buktikan. Ya, sudah. Kita harus segera menyusul ke teras. Tidak enak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Danu meraih 2 koper besar miliknya dan Larissa. Lalu, bergegas meninggalkan kamar. Masih dipenuhi tanda tanya. Larissa mengikuti langkah Danu menuju teras. Rumah kayu dengan sentuhan modern di bagian luarnya. Menjadikan rumah yang akan ditempati Danu dan Larissa terlihat berbeda dengan rumah kayu pada umumnya. Mewah dan minimalis. Tampak di dalam rumah yang tidak terlalu besar itu, sudah dilengkapi perabotan di dalamnya. Sepertinya harus sengaja membuat rumah tersebut senyaman mungkin, agar Danu dan Larissa betah menempatinya. Dulu rumah ini ditempati orang tuaku. Tapi setelah bapak meninggal, ibu memutuskan tinggal bersama dengan kami. Ucap Dewi, sambil memperlihatkan 2 kamar berukuran sedang pada Larissa. Maaf, Teh. Kenapa rumahnya terpisah dari rumah-rumah yang lain? Tanya Larissa, seraya mengarahkan penglihatannya ke sekitar rumah yang tampak lengang. Tampaknya rumah yang akan ditinggalinya sengaja dibangun berjauhan dari rumah warga lainnya. Oh, itu. Rumah ini memang sengaja almarhum bapak bangun untuk ngadem. Jauh dari bising. Jawab Dewi, mengukir senyum. Semasa hidupnya bapak lebih betah tinggal di rumah ini, daripada rumah utama yang kita tempati. Lanjutnya, Larissa manggut-manggut. Ia tampak tidak keberatan dengan lokasi rumah yang nanti ditempatinya bersama Danu. Karena pada dasarnya ia sendiri tidak begitu suka dengan keramaian. Setelah menemani Larissa melihat sekeliling rumah, Dewi dan Haris berpamitan. Kalau perlu sesuatu jangan sungkan bilang sama aku ya, Mbak. Ucap Dewi. Hari ini tidak perlu ke puskesmas dulu. Istirahat saja di rumah. Besok baru saya kenalkan ke warga. Sekalian kita adakan pemeriksaan kesehatan gratis, yang rutin dilakukan desa setiap 1 bulan sekali. Sambung Haris. Siap, Pak Lurah. Danu mengacungkan ibu jarinya. Kemudian sepasang suami istri yang sudah menikah 5 tahun itu pun terlihat meninggalkan rumah yang mulai hari ini akan ditempati Danu dan Larissa. Sepeninggal Haris dan istrinya, Larissa mengeluarkan baju-bajunya dari dalam koper untuk dipindahkan ke dalam lemari. Tidak banyak barang yang dibawanya, selain baju-baju dan 1 foto pernikahannya.
Bagaimana menurut kamu rumahnya? Sah? Tanya Danu, seraya menghempaskan bobotnya di atas tempat tidur. Nyaman, tapi sayangnya jauh ke pasar. Kalau mau masak masakan yang fresh, harus memakan waktu 2 jam. Jawab Larissa, sambil mengeluarkan semua pakaiannya dari dalam koper. Jangan khawatir. Haris bilang, setiap pagi akan ada tukang sayur ke sini. Nanti kamu beli aja ke tukang sayur. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Terang Danu, kemudian membantu Larissa menyusun pakaian mereka ke dalam lemari. Syukurlah. Aku tidak bisa bayangin kalau harus ke pasar sejauh itu. Ucap Larissa, lega. Ngomong-ngomong, orang di sini pada kemana ya, Mas? Sepi banget. Haris bilang, mayoritas penduduk di sini bertani. Jadi pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat ke sawah dan ladangnya masing-masing. Danu menjawab pertanyaan Larissa sesuai yang diceritakan Haris kepadanya. Biasanya mereka baru pulang ke rumah saat zuhur atau asyar. Danu menyambung kalimatnya. Kalau semua penduduk yang tinggal di sini pergi ke sawah atau ladang mereka, sepanjang hari kampung ini sepi dong. Larissa kembali mengajukan pertanyaan. Tidak semuanya. Dewi sama ibunya, mereka nggak kemana-mana kok. Beberapa orang tua yang sudah tidak kuat bertani, juga ada beberapa yang stay di rumah. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sendirian. Larissa menyudahi aktivitasnya, lalu turut duduk di samping Danu. Kenapa Mas tidak minta pada Haris untuk tinggal di dekat puskesmas saja? Lebih dekat dengan tempat kamu bekerja, kan lebih menghemat waktu. Tanyanya. Kemudian, Haris bilang sayang rumah ini tidak ditempati. Terus dia juga maunya kita dekat dengannya. Biar kalau ada apa-apa tidak kesulitan. Tapi aku merasa tempat ini terlalu terpencil. Mas, posisi rumahnya juga terpisah dari yang lain. Kalau ada apa-apa saat kamu tidak ada, gimana? Danu mengulas senyum. Kan ada Dewi dan ibunya. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal minta tolong pada mereka. Tapi rumah mereka lumayan jauh juga kan, Mas? Tersirat kekhawatiran di wajah Larissa. Di sini juga sepertinya sinyal kurang bagus. Dari tadi aku mau kirim pesan ke Mama. Gagal terus. Tenang, di rumah Haris ada wifi. Nanti aku minta dia paralelkan ke sini. Baiklah. Tapi televisi di sini nyalakan, Mas. Larissa melongo ke ruang tengah. Haris bilang nyala. Sebentar, Mas coba. Danu menuju ruang tengah untuk menyalakan televisi yang baru beberapa hari lalu dibelikan Haris. Tuh, nyala. Ucap Danu. Kemudian mencari channel yang menyiarkan berita. Baguslah, JT terlalu sepi. Ujar Larissa, kemudian bergerak menuju dapur. Beberapa detik kemudian, terdengar teriakan Larissa dari arah belakang rumah. Tergopoh, Danu bergegas menyusulnya. Ada apa? Sah? Tanya Danu, mendekat pada Larissa yang tengah berdiri di ambang pintu. Itu, Mas, ada kucing mati. Larissa menunjuk ke bawah pohon, di mana kucing berwarna hitam loreng putih terkapar dengan usus terbulai. Innalillahi. Kenapa kucingnya ada di sini? Maksudnya? Larissa menatap curiga pada Danu. Sepertinya kucing itu yang aku tabrak semalam. Sah? Larissa mengerenyit. Bukankah Mas bilang kucingnya mati di tempat, dan Kang Ujang akan menguburkannya? Lalu, kenapa mayatnya ada di sini? Tenang. Sah, sifat kucing yang akan meninggal memang cenderung mencari tempat yang tersembunyi dan aman untuknya. Mungkin semalam kucingnya belum benar-benar mati. Danu menjawab kekhawatiran Larissa. Apa mungkin dalam kondisi terluka parah seperti itu, kucingnya bisa berjalan jauh, Mas? Tanya Larissa, tidak puas dengan jawaban yang diberikan Danu. Dari tempat kejadian semalam tidak terlalu jauh. Sah, paling juga 1 kilometer.
Danu meyakinkan pendapatnya. Ya sudah, tidak perlu berdebat. Mas kuburkan dulu kucingnya. Danu bergegas mencari perkakas yang bisa ia gunakan untuk menggali tanah. Dan ia pun menemukan cangkul tersandar di dinding pekarangan. Tanpa menunda lagi, Danu mulai menggali tanah di bawah pohon, dekat mayat kucing yang ditabraknya. Lalu menguburnya di sana. Larissa masih terlihat cemas, mengingat kucing yang ditemukannya. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dengan kematian kucing itu. Sudah, sah, jangan terlalu dipikirkan. Kematian kucing itu wajar terjadi. Mungkin memang sudah ajalnya. Dan kebetulan saja aku yang tidak sengaja menjadi penyebab kematiannya. Untuk kesekian kalinya, Danu berusaha membuat Larissa yakin bahwa kematian kucing hitam itu hanya kebetulan. Bukan pertanda buruk seperti yang dikhawatirkannya. Bagaimana tidak jadi pikiranku, Mas? Sejak kedatangan kita ke sini banyak kejadian aneh aku rasakan. Ucap Larissa, tidak bisa lagi menutupi kecemasannya. Mulai dari perjalanan yang memakan waktu lebih lama dan lebih jauh dari seharusnya. Terus pasar yang tidak kita temui di perjalanan kita. Padahal Kang Uang bilang pasar itu ada. Lalu, kecelakaan yang menewaskan seekor kucing yang kemudian mayatnya malah kita temukan di belakang rumah ini. Dan kejadian aneh lainnya yang aku temui di rumah Haris. Rentetan kegelisahan, Larissa tumpahkan di hadapan Danu. Sejenak, Danu terdiam. Lalu, ditatapnya wajah Larissa dengan tenang. Kita sudah di sini, sah, dan Mas sudah berjanji akan membantu Haris memberikan penyuluhan kesehatan untuk warganya. Tidak mungkin tiba-tiba saja Mas membatalkan janji dengannya. Tapi aku takut terjadi sesuatu dengan kita di sini, Mas. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Nanti Mas akan meminta Haris untuk mencarikan seseorang yang bisa menemani kamu di sini. Ucap Danu, berusaha meyakinkan Larissa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Baiklah. Larissa mengangguk, pelan. Dan baru saja hatinya sedikit tenang. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di belakang rumah. Bersambung. Kelima, wanita gila. Suara apa itu, Mas? Larissa menggeser posisi duduknya, mendekat pada Danu. Kamu tunggu di sini, biar Mas lihat ke belakang. Danu bangkit, lalu bergegas menuju pekarangan. Tiba di belakang rumah, Danu dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pergi kalian dari sini! Cepat pergi! Teriak wanita tua itu, memperlihatkan seringainya. Maaf, nenek siapa? Kenapa ada di sini? Aku bilang pergi, cepat. Wanita itu tidak menggubris pertanyaan Danu. Ia terus melempari dinding rumah dengan batu yang berserakan di tanah. Menyadari ada yang tidak wajar dengan wanita tua yang memintanya pergi, Danu gegas berbalik dan kembali menutup pintu. Tak lama berselang, dari kejauhan terdengar suara seseorang mengusir wanita tua itu. Dari jendela, Danu mengintip keluar. Rupanya Sari tengah mendekat ke arah rumah dengan membawa sebilah kayu yang digunakannya untuk membuat wanita tua menjauh. Sana pergi! Awas saja kalau saya lihat Mak Nuning mengganggu tamu saya lagi. Saya akan minta warga memasang Mak. Terdengar Sari mengancam wanita tua yang dipanggilnya Mak Nuning. Wanita tua itu mengeram. Tampaknya ia tidak terima dengan perlakuan Sari terhadapnya. Dasar wanita seen! Gila! Umpatnya, seraya pergi menjauh. Melihat wanita tua itu sudah tidak ada lagi di pekarangan. Danu kembali membuka pintu belakang. Nenek tadi tidak berbuat ulah kan, Pak Dokter? Tanya Sari, mendekat pada Danu. Tidak, Bu, tadi hanya melempari dinding saja. Jawab Danu, sembari melihat ke arah wanita tua itu pergi. Memangnya wanita itu siapa, Bu? Tanyanya. Kemudian. Namanya Mak Nuning. Beliau jadi tidak waras setelah kepergian anaknya yang tengah mengandung cucu pertamanya. Jawab Sari, memperlihatkan wajah prihatinnya. Apa beliau juga tinggal di sini?
Bu? Danu kembali bertanya. Sebenarnya, Maknuning warga sini juga Pak Dokter. Tapi karena sering ngamuk dan membahayakan warga lainnya. Atas dasar pertimbangan keselamatan semuanya, akhirnya kami memindahkan rumahnya agak jauh dari pemukiman. Jelas Sari menjawab pertanyaan Danu. Kasian juga ya, Bu, beliau pasti depresi berat. Ucap Danu, kemudian mempersilahkan Sari masuk ke dalam rumah. Bagaimana Bu Dokter? Betah tinggal di sini? Tanya Sari, tertuju pada Larissa. Insya Allah, Bu. Jawab Larissa, menyembunyikan kekhawatirannya. Setelah terjadi beberapa keanehan pada dirinya, membuat Larissa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat yang akan ditinggalinya bersama Danu. Ibu tahu, mungkin Bu Dokter belum terbiasa dengan kehidupan kampung. Tapi lama-lama juga pasti terbiasa dan betah. Ucap Sari. Kemudian menyodorkan sebungkus plastik berisikan sayuran dan ikan, lengkap dengan bumbu dapur yang dibelinya dari Meng Sapri, tukang sayur keliling. Apa ini, Bu? Tanya Larissa. Itu sayuran dan ikan laut. Ibu sengaja pesan lebih banyak, biar bisa dibagi dengan Bu Dokter. Waduh, Ibu. Padahal tidak perlu repot-repot seperti ini. Larissa tampak sungkan menerima pemberian Sari. Tidak apa-apa. Bu Dokter kan baru melakukan perjalanan jauh. Ditambah sedang hamil besar. Pasti capek. Ujar Sari, menunjukkan perhatiannya pada Larissa. Terima kasih banyak. Bu, kami jadi tidak enak. Sudah merepotkan Ibu. Ucap Danu, mewakili Larissa. Sama-sama Pak Dokter. Sudah seharusnya sebagai tuan rumah, kami memuliakan tamu. Balas Sari. Oh, iya. Kalau Bu Dokter mau dipijat, untuk menyegarkan kembali badannya. Bilang ya, biar nanti saya minta tolong Ma Ijah untuk pijat Bu Dokter. Baik, Bu, nanti kalau perlu, saya hilang sama Ibu. Larissa tampak tidak tertarik dengan tawaran Sari. Setelah berbincang cukup lama, Sari pun kembali ke rumahnya. Sedang Larissa melanjutkan aktivitas dengan memasak. Hari beranjak sore. Suasana di kampung Ciwingit terlihat lebih hidup setelah warga yang bekerja di sawah dan ladangnya kembali pulang. Karena posisi rumah yang ditempati Larissa dan Danu berada di dataran lebih tinggi, mereka bisa leluasa melihat beberapa rumah yang berada tidak begitu jauh dari mereka. Besok kita ke pasar ya, Mas. Aku pengen masak soto iga sapi. Ujar Larissa, mendekat pada Danu yang tengah memeriksa kondisi mobilnya. Boleh. Sekalian, Mas mau ke bengkel benerin bagian yang penyok ini. Balas Danu, masih meneliti kerusakan mobilnya akibat menabrak tebing saat perjalanan menuju Ciwingit. Danu mengalihkan fokusnya, saat dari jarak beberapa meter dilihatnya Haris tengah menuju ke arahnya. Mobilnya kenapa, bro? Tanya Haris, begitu tiba di hadapan Danu. Kemarin saat mau kesini, aku sedikit hilang fokus. Jadinya nyerempet tebing. Walah, kenapa tidak bilang? Nuh, tahu gitu. Tadi aku bawa sekalian ke bengkel. Ucap Haris, seraya mengamati bagian depan mobil Danu. Tidak apa-apa, Lis. Besok saja. Sekalian Larissa mau ke pasar. Danu menoleh pada Larissa, yang berdiri di belakangnya. Oke. Ingat ya, Nuh, selama di sini, kamu dan Larissa menjadi tanggung jawabku. Jadi kalau ada apa-apa, jangan lupa bilang sama aku. Siap, bro. Sejauh ini belum menemukan kendala yang memerlukan bantuan Pak Kepala Desa. Ucap Danu, berkelakar. Keduanya pun terkekeh. Kemudian, obrolan berlanjut di teras rumah. Maaf ya, Mas. Hanya ada air putih. Larissa meletakkan 3 gelas air hangat di atas meja. Lalu, mengambil posisi duduk di samping Danu. Tidak apa-apa, sah, maklum. Pasti di dapurnya belum punya stok keperluan dapur.
ujar Haris, seraya mengambil satu gelas air putih yang disajikan Larissa untuknya. Iya, Mas. Bingung. Mau belanja kebutuhan dapurnya jauh. Loh, tidak perlu jauh-jauh. Sah, kalau cuma beli gula, kopi, dan sejenisnya. Di warung Mak Encum juga ada. Larissa menoleh pada Danu. Di sini ada warung, Mas. Tanyanya. Kemudian. Sorry, bro. Aku lupa kasih tahu. Haris turut mengarah pada Danu. Aku pikir kalian sudah tahu. Soalnya dari sini juga kelihatan. Kok? Rumah yang mana? Riz? Tanya Danu. Mengamati beberapa rumah yang terjangkau oleh penglihatannya. Itu, yang dekat gapura masuk pemukiman. Haris mengarahkan telunjuknya ke arah rumah yang dimaksud. Padahal semalam kita lewat sana. Tapi kok tidak ada warung di sana? Larissa tampak mengingat kembali saat pertama kali ia dan suaminya memasuki pemukiman kampung Ciwingit. Mungkin karena kelelahan, Jetty tidak fokus. Timpal Danu. Bisa Jetty. Atau bisa juga ada sesuatu yang menghalangi penglihatan kita. Gumam Larissa, menatap kosong ke arah rumah dekat gapura. Kamu ini ngomong apa sih? Sah? Danu menepuk pelan pundak Larissa. Yang aku katakan benar kan? Mas, tempat kita tinggal ini kan daerah perbukitan. Bisa saja karena ada kabut yang menghalangi penglihatan kita. Ujar Larissa, beralih pada Haris. Larissa benar. Menjelang malam. Biasanya di sini kabut memang mulai turun. Haris membenarkan apa yang diucapkan Larissa. Oke, bisa dipahami. Ucap Danu. Kemudian obrolan pun beralih pada rencana kegiatan sosial yang akan diselenggarakan besok pagi di puskesmas. Malam kian beranjak larut. Pintu-pintu rumah warga kampung Ciwingit sudah tertutup sejak maghrib tiba. Tidak terdengar suara azan, karena tidak ada masjid ataupun musyola di sana. Untung masih ada televisi yang mengumandangkan azan. Jetty tidak kebingungan menentukan waktu syalat. Ucap Larissa sambil melipat mukena. Kalaupun tidak ada TV, kan masih ada ponsel. Danu menimpali. Iya, tapi kerasa berbeda kalau waktu syalatnya ditandai dengan azan. Larissa beranjak ke ruang tamu untuk melihat suasana di luar rumah. Kenapa Mas Haris tidak bangun musyola ya? Mas? Kasian loh. Warga yang mau berjamaah harus ke masjid desa yang letaknya cukup jauh dari sini. Seperti yang dikatakannya kemarin, karena warga yang tinggal di sini sedikit. Dan masih bisa menjangkau masjid desa. Menurutku itu bukan alasan yang tepat untuk tidak membuatkan musyola untuk warga di sini. Mas? Bagaimanapun keberadaan musyola itu penting, mengingat semua warga di sini muslim, kan? Larissa tampak tidak sependapat dengan Danu. Kamu lupa ya, kampung di mana penduduknya menganut pemahaman leluhur mereka. Dan sebagian warga di sini juga beberapa masih menganut pemahaman yang sama seperti leluhurnya. Jelas Danu, menjawab kebingungan Larissa. Oke, bisa dipahami. Ujar Larissa, kemudian beranjak menuju ruang tengah. Enggak kebayang kalau di sini belum ada listrik. Gelapnya seperti apa? Sambungnya, seraya menyalakan televisi untuk mengusir kebosanan. Sementara Danu, tampak fokus mempersiapkan materi untuk penyuluhan besok pagi di kamar tengah, yang ia jadikan sebagai ruang kerjanya. Beberapa saat setelah menyalakan televisi, tiba-tiba saja lampu padam. Larissa yang takut gelap, sontak berteriak. Mas gimana ini? Ada lilin enggak? Tunggu di situ. Jangan kemana-mana. Mas cari dulu. Danu gegas menyalakan lampu di ponselnya untuk membantu penerangan. Sedang Larissa meringkuk di kursi, ketakutan. Bersambung. Keenam, siapa yang melempar batu? Sepertinya Danu lupa menyiapkan lilin untuk kita. Danu mendekat pada Larissa, setelah mencari di beberapa tempat tapi tidak menemukannya benda yang dicarinya. Terus gimana, Mas?
Masa kita gelap-gelapan seperti ini? Kamu kan tahu, aku takut gelap. Larissa menggenggam erat tangan Danu. Mas cari lilin dulu ke warung, ya? Larissa menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Aku tidak mau ditinggal sendirian. Ujarnya, menahan lengan Danu. Kalau Mas tetap di sini, bagaimana caranya bisa mendapatkan lilin? Ponsel kita saja tidak ada signal. Tapi aku tidak mau ditinggal sendirian, Mas. Larissa merajuk. Terus, dengan kondisi hamil besar begini, memangnya kamu mau ikut Mas keluar? Tidak mungkin juga, kan? Danu berusaha memberi Larissa pengertian. Kita di sini saja sampai listriknya kembali menyala. Usul Larissa, bersikeras tidak ingin Danu meninggalkannya. Sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan listriknya padam. Tapi aku takut, Mas. Mas janji tidak akan lama. Kamu nyalakan saja lampu di ponsel, ya? Danu masih berusaha membujuk Larissa. Dengan berat hati, akhirnya Larissa bersedia ditinggal sendirian. Baiklah. Tapi janji, Mas akan cepat kembali. Oke. Mas pergi dulu, ya. Warungnya kan dekat. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal teriak. Pasti Mas bisa dengar. Larissa terpaksa mengangguk. Langkah Danu hampir mencapai pintu, saat terdengar suara keras menghantam pintu. Mas, suara apa? Itu. Pekik Larissa dari ruang tengah. Entah, sahut Danu, urung membuka pintu. Sebaiknya Mas jangan pergi. Aku beneran takut. Mas. Larissa gemetar. Kemudian, ia beranjak menyusul Danu ke ruang depan. Tidak lama berselang, suara benda keras kembali menghantam pintu. Danu bergegas mengintip dari jendela. Sekilas, dengan bantuan cahaya senter dari ponselnya, ia melihat bayangan berkelebat masuk arah hutan. Sepertinya ada orang iseng. Ujar Danu, selalu mendekat ke balik pintu. Jangan dibuka, Mas. Aku takut ada orang yang sengaja berniat tidak baik pada kita. Tenang. Mas sudah lihat tidak ada siapa-siapa di depan. Perlahan, Danu memutar anak kunci. Lalu, sedikit membuka daun pintu. Diarahkannya senter di ponselnya ke sekitar teras. Tampak dua batu sebesar kepalan tangan tergeletak di lantai. Dan tidak jauh dari batu tersebut, Danu mendapati dua buah lilin berukuran besar di sana. Lilin? Lilin apa, Mas? Larissa turut mengarahkan penglihatannya ke arah teras. Siapa yang menaruhnya di situ, Mas? Tanyanya, menoleh pada suaminya. Danu menggeleng. Entahlah. Ucapnya, bergegas mengambil dua lilin yang tergeletak di lantai. Pagi masih mengembun. Danu dan Larissa tampak sudah bersiap pergi. Kita tidak tunggu Mas Haris dulu, Mas? Tanya Larissa, menoleh ke arah rumah bercat kuning yang ditempati Haris dan keluarganya. Kita tunggu di depan gapura saja. Sekalian ada yang mau Mas beli di warung. Jawab Danu, seraya melaju perlahan meninggalkan kediamannya. Mobil yang dikemudikan Danu berhenti tepat di warung, dekat gapura. Kurang lebih 50 meter dari rumah yang ditempatinya. Kamu tunggu sebentar, ya? Mas ke warung dulu. Danu turun dari mobilnya, menyeberang ke warung kecil di depannya. Permisi. Sapa Danu, pada seorang wanita parubaya yang tengah menata dagangannya. Ya, mau cari apa? Tanya wanita pemilik warung bernama Encung, tampak tidak bersahabat. Apa di sini jual lilin, Bu? Danu menanyakan barang yang ingin dibelinya. Tidak ada, lilinnya habis. Ucap wanita itu, kembali fokus dengan barang dagangannya. Danu terdiam sejenak. Saya Danu, warga baru di sini.
Danu memperkenalkan diri tanpa diminta. Saya tahu. Bapak dokter yang akan bertugas di puskesmas, kan? Ucap wanita itu tanpa menoleh pada Danu. Seharusnya Pak Dokter tidak menerima tawaran Pak Lurah Haris, karena desa ini tidak butuh dokter. Sambungnya, memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Danu. Mohon maaf, jika kehadiran saya tidak berkenan untuk ibu. Sebagai tenaga medis, saya merasa terpanggil untuk mengabdikan diri di kampung ini, karena menurut Pak Haris di sini belum tersedia tenaga medis. Ucap Danu, menjabarkan tujuan kedatangannya ke kampung Ciwinyit. Tapi kampung ini tidak perlu tenaga medis. Seharusnya dokter tidak tinggal di sini. Karena tempat ini tidak semestinya dokter datangi. Terlebih istrinya dokter tengah hamil tua. Ketus Mak Encum tetap fokus dengan barang dagangannya. Kenapa, Bu? Tempat ini. Kalimat Mak Encum menggantung. Suara klakson dari mobil Haris mengurungkan niatnya untuk menyampaikan sesuatu pada Danu. Sebaiknya dokter cepat pergi dari sini. Pak Lurah sudah memanggil. Ucap Mak Encum mengalihkan topik. Baik, Bu, mari. Danu bergegas menuju mobilnya kembali. Beli apa, Nu? Tanya Haris dari mobilnya. Tadinya mau cari lilin. Tidak ada. Habis, katanya. Jawab Danu, lalu mendekat pada Haris. Sorry ya, Nu, semalam lampu mati. Ada kabel putus. Ucap Haris, memberitahu Danu penyebab listrik yang mengalami pemadaman. Tidak apa-apa, Lis. Kebetulan kita sudah sedia lilin. Danu sengaja tidak mengatakan hal yang sebenarnya pada Haris. Entah kenapa ia merasa tidak perlu mengatakan kejadian apapun yang ditemuinya sejak kedatangannya di kampung Ciwinyit kepada Haris. Syukurlah, ucap Haris. Kemudian, mengajak Danu kembali melanjutkan perjalanan menuju puskesmas. Hanya memakan waktu 15 menit. Mobil yang dikemudikan Danu tiba di jalan utama. Mas merasa ada yang aneh? Enggak? Tanya Larissa, mengamati rumah-rumah di sekelilingnya. Aneh bagaimana maksudnya? Sah. Danu berbalik tanya. Kemarin saat kita datang ke sini, perasaanku jalan utama tidak sedekat ini. Terus, rumah-rumah juga tidak sepadat ini. Yang aku ingat, saat kita melintas hanya ada masjid besar tadi saja yang tampak. Tutur Larissa merasa berada di tempat tidak pernah ia datangi sebelumnya. Sudah Mas bilang, kondisi kita kemarin kelelahan. Bisa jadi karena kondisi tersebut, membuat fokus kita menurun yang kemudian tidak begitu sadar dengan kondisi di sekeliling kita. Terang Danu, menjelaskan kemungkinan yang mereka berdua alami saat perjalanan menuju Ciwinyit kemarin. Apa ia seperti itu, Mas? Atau jangan-jangan, Mas hanya tidak ingin membuat aku khawatir? Larissa menatap lekat pada suaminya. Danu tersenyum, menyembunyikan kegelisahan yang sama seperti yang dirasakan Larissa. Kamu ini bicara apa sih? Sah, Mas itu bicara apa adanya. Tidak ada niat menutupi apapun dari kamu. Memangnya saat kita melewati jalan ini kemarin, Mas melihat banyak rumah di sini? Tanya Larissa, menelisik. Lihat, beberapa. Mas tidak terlalu fokus ke kanan kiri jalan. Karena saat itu fokus Mas ke motor Kang Ujang yang berada di depan kita. Jawab Danu, menutupi situasi yang sebenarnya. Andai Larissa tahu ia merasakan hal yang sama dengan dirinya, mungkin istrinya itu akan membatalkan janji yang sudah dibuatnya dengan Haris. Sama seperti Larissa, sebenarnya Danu juga merasa berada tengah di jalan berbeda dengan yang dilaluinya kemarin. Kecuali masjid desa itu, yang menjadi pertanda bahwa mereka pernah berada di tempat yang sama sebelumnya. Danu memarkirkan mobilnya tepat di samping mobil Haris. Tampak puluhan warga sudah memadati halaman puskesmas yang sudah dipasangi tenda. Seorang wanita dengan seragam perawat terlihat menghampiri Haris. Lalu, beranjak mendekat pada Danu dan Larissa.
Kenalkan, Dok. Ini, Rani. Perawat yang nanti akan membantu dokter selama bertugas di puskesmas ini. Haris memperkenalkan wanita berusia 22 tahunan itu pada Danu dan Larissa. Saya, Danu. Dan ini istri saya, Larissa. Danu mengulurkan tangannya, diikuti Larissa. Setelahnya. Mari, Dok. Warga sudah menunggu kedatangan dokter. Ucap Rani, mempersilakan Danu dan Larissa menuju tempat yang sudah disediakan untuk mereka. Semua warga yang hadir tampak antusias menyambut kedatangan Danu sebagai dokter baru di desa mereka. Acara penyuluhan kesehatan gratis dengan sambutan dari Haris selaku kepala desa. Kemudian, bergantian Danu memperkenalkan dirinya dan Larissa. Sampai tiba di puncak acara, pemeriksaan kesehatan gratis. Danu mulai melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sudah antri menunggu gilirannya masing-masing. Dan dari sekian banyak warga yang datang, sejenak fokus Danu tertuju pada wanita tua yang duduk di kursi paling belakang. Sosok yang tampak tidak asing untuk Danu itu, seperti sengaja mengambil posisi duduk terpisah dari warga lainnya. Sus, tolong didahulukan nenek di ujung sana. Ya. Titah Danu mengarahkan pandangannya ke pojok kiri tenda. Nenek yang mana, Dok? Tanya Rani, mengamati satu persatu warga yang usianya sudah lanjut. Itu, Sus, yang memakai kebaya coklat, dekat tiang tenda sebelah kiri. Danu kembali mengarahkan pandangannya ke ujung tenda sebelah kiri. Rani mengernyitkan dahinya. Yang mana, Dok? Perawat berlesung pipi itu mempertajam penglihatannya. Itu loh, Sus, yang duduknya terpisah sendirian. Danu mengarahkan telunjuknya pada kursi kosong yang bersandar pada tiang tenda. Maaf, Dok. Saya tidak melihat orang yang dokter maksud. Lagi pula, di kursi sebelah kiri sudah tidak ada lagi warga yang mengantri. Danu yang tengah memeriksa salah satu warga yang mengeluh sering sakit kepala, sejenak kembali menoleh pada barisan kursi sebelah kiri tenda. Ia terkejut saat mendapati kursi di area tersebut sudah kosong. Padahal beberapa detik lalu, jelas ia melihat masih ada beberapa warga yang tengah mengantri di sana. Maaf, Sus. Mungkin saya salah lihat. Ucap Danu, kembali fokus dengan pasien di depannya. Bersambung.